Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prayoga Novalriandi. Saya mahasiswa Stikesjarsi Pontianak semester 6. Saya di sini akan membuat video tentang initial assessment untuk menyempurnakan nilai saya. Nah, di sini ada latar belakang initial assessment. Setiap individu beresiko mengalami kondisi gawat darurat yang mengancam jiwa, seperti henti jantung, henti napas, dan kecelakaan mendadak. Dalam situasi tersebut, tindakan pertolongan pertama dan bantuan hidup dasar yang cepat dan tepat sangat menentukan peluang keselamatan korban. Sayangnya, tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat, pelajar, maupun tenaga non-medis terkait respon darurat masih tergolong rendah. Banyak yang belum memahami cara melakukan resusitasi jantung paru atau disebut dengan RJP, penanganan korban tidak sadar, tersedak, atau prosedur keamanan dasar sebelum bantuan lanjutan datang. Nah, terus di sini ada definisi. Nah, apa itu initial assessment? Initial assessment adalah proses penilaian awal yang cepat dan pengelolaan yang tepat guna menghindari kematian pada pasien gawat darurat. Nah, yang bertujuan untuk mencegah semakin parah penyakit dan menghindari kematian korban dengan penilaian yang cepat dan tindakan yang tepat. Nah, terus di sini ada tahapan initial assessment. Yang pertama itu ada primary survey, yang kedua ada secondary survey, dan yang terakhir, yang ketiga, ada reevaluasi. Nah, untuk primary survey itu terbagi ada 5 yang biasa disebut A, B, C, D, E. Nah, untuk A sendiri itu airway, B, breathing, C, circulation, D, disability, dan E, exposure. Deteksi cepat dan koreksi segera terhadap kondisi yang mengancam jiwa untuk dilakukan tindakan life saving. Nah, di sini ada tambahan primary survey. Yang pertama ada Foley catheter, yang kedua ada gastric tube, terus yang ketiga ada heart monitor, yang keempat ada imaging, dan yang kelima ada re-evaluation. Nah, untuk survei primary itu yang airway itu berpasangan dengan kontrol cervical. Untuk breathing itu berpasangan dengan oksigen atau ventilasi, dan yang C, circulation, itu berpasangan dengan kontrol pendarahan, dan yang D, disability, itu memeriksa status neurologis. Untuk exposure itu sendiri itu kita bisa membuka atau menggunting pakaian. Nah, untuk yang A itu airway, itu pengertiannya tindakan untuk membebaskan jalan nafas dengan tetap memperhatikan kontrol cervical yang bertujuan untuk membebaskan jalan nafas untuk menjamin jalan masuknya udara ke paru secara normal sehingga menjamin kecukupan oksigenes tubuh. Di sini ada sadar dan tidak sadar. Jika sadar, dengarkan suara yang dikeluarkan pasien. Ada obstruksi airway atau tidak. Jika tidak sadar, kita bisa melihat apakah ada sumbatan airway atau tidak. Kita bisa mendengar, yaitu suara-suara nafas, dan merasakan apakah ada hembusan nafas pasien. Nah, selanjutnya ada suara obstruk jalan nafas. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu suara gargling, terus suara snoring, dan suara crowing. Nah, jika airway manajemen tanpa alat, kita bisa menggunakan cara head tilt dan curl jaw thrust. Dilakukan dengan teknik cross finger, itu memeriksa jalan nafas. Dan untuk back blow atau chest thrust itu bisa digunakan untuk melakukan tindakan terhadap bayi atau anak-anak usia balita. Dan selanjutnya itu ada abdominal thrust,
Heimlich maneuver. Kita bisa memeluknya seolah-olah kita memeluknya dari belakang. Dan yang terakhir ada chest thrust, sama seperti yang nomor 3 tadi. Nah, untuk airway management dengan alat itu kita bisa menggunakan dengan OPA dan NPA. Nah, selanjutnya ada B, breathing. Airway yang baik tidak menjamin ventilasi yang baik. Ventilasi yang baik meliputi fungsi yang baik dari paru, dinding dada, dan diafragma. Selanjutnya ada pernafasan. Untuk dewasa sendiri, itu normal bernafasnya itu sekitar 12 sampai 20 kali per menit. Jika tidak normalnya, itu di bawah 8 dan di atas 24 kali per menit. Dan untuk anak, itu normalnya 15 sampai 30 kali per menit. Dan untuk yang tidak normalnya itu di bawah 15 dan di atas 35 kali per menit. Dan untuk bayi itu normalnya 25 sampai 50 kali per menit. Dan untuk yang tidak normalnya itu di bawah 25 dan di atas 60 kali per menit. Dan yang C, circulation, itu menilai hemodinamik untuk kesadaran, warna kulit, dan nadi. Untuk kesadarannya sendiri itu seperti volume darah turun, perfusi ke otak akan turun, terus warna kulit pucat keabu-abuan menandakan hipovolemi, dan nadi yang cepat dan kecil menandakan hipovolemi. Tindakannya itu bisa nanti saya akan menampilkan video selanjutnya. Dan yang D, itu disability, itu menilai adanya gangguan fungsi otak dan kesadaran. Tujuannya untuk dapat mengetahui fungsi otak atau kesadaran dengan metode GCS. Dan yang E, exposure, itu kita bisa buka pakaian penderita, terus beri selimut hangat dan tempatkan pada ruangan yang cukup hangat untuk mencegah hipotermia. Mungkin itu saja yang saya jelaskan tentang initial assessment. Dan video selanjutnya saya akan memaparkan video prakteknya initial assessment. Pak, gerakan 1, tim. Pasien trauma, juga pasien sesak, nafas cepat, ada perdarahan di kepala dan di kaki. Ada snoring, sama obat. Total oksigen, saturasi 90%. Oksigen 15 liter ml terpasang. Lagi bantu dekat tadi. Dada sebelah kanan ada jias, dada sebelah kanan tidak mengembang. Isi nafas anvesicular sebelah kanan. Perdarahan sudah dihentikan. Mengganti shock. Atralnya di sini. Dipersonal dada sebelah kanan. Akibatnya tepat 140 kali per menit. Nyeri tekan dan hebat dada sebelah kanan. Masih tanda-tanda tension pneumotorak. Lihat vena jugularis. Pembesaran vena jugularis ada. Pergeseran trachea ada. Stop.
Sampel darah sudah diambil? Pak, buka matanya, Pak. Ya, buka mata tidak ada respon. Kalau tidak ada respon dan silakan konsultasi sendiri. Langsung kita ke dalam, kita ke dalam. Mungkin disokot 3 menit. Video torakan sintesis di CS5 milik Aksela Ultraviolet sudah terpasang. Baterai dikasih atau tidak ada? Untuk memasang bibit, Cek pulsasi sensorik motorik sebelum pembedian. Pulsasinya teraba. Pak, gerakan jari kakinya. Cek pulsasi sensorik motorik setelah pembedian. Pulsasinya teraba. Pak, gerakan jari kaki kanannya. Urin yang pertama keluar dibuang, kemudian pasang urin bag. Yep, yep. Oke, masuk. RW Kota Semori sudah dijaga, pasien sudah terpasang obat dan juga sudah sertifikat sudah terpasang ekolan. Pernapasan 30 kali per menit, saturasinya 93% dengan menerapkan 15 liter sirkulasi. sirkulasi perdarahan sudah diberikan di kepala sekali lagi dikasih dengan bulan sekali lagi. Sekarang cairan sedang berlangsung. Jadi respon buka matanya dijaga, pasiennya terpasang obat dan motoriknya mengisolasi rasanya. Pupil disokot 3 mm dan saturasi lateral otot dijaga. Kita kerjakan pemeriksaan tadi itu pada pemeriksaan penunjang Mas Ari. Anamnesa awal Dan itu dari bagian kepala. lakukan head to toe.
Vertikal. Bagian vertikal aman. Torak. Apa jejak sebelah kanan, dada sebelah kanan tidak mengembang. Auskultasi. Minta tolong diambilkan stetoskop. Isi nafas anvesikuler sebelah kanan. Hipertonor dada sebelah kanan. Teraba krepitasi di sebelah kanan dan ada nyeri tekan. Abdomen. Abdomen tidak adanya cedera tambahan. Pelvis. Krepitasi tidak teraba. Kaki sebelah kiri tidak ada cedera tambahan. Di sebelah kanan juga tidak ada tambahan cedera. Tangan sebelah kiri tidak ada cedera. Tangan sebelah kanan tidak ada tambahan cedera. Persiapan love roll. Siap. 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 1, 2, 3. Tidak ada perubahan bentuk, tidak ada tumor, tidak ada luka, curiga faktor di kaki sebelah kanan. Balikin. Siap. 1, 2, 3. Ada keluarganya Pak Caming? Saya Pak, saya Dengan siapa ini? anaknya Pak, Namanya siapa? Robert. Robert. Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya Perawat Waluyo yang jaga pagi ini, yang menangani Bapak Caming. Ada yang mau saya tanyakan nih. Pak Caming punya riwayat alergi nggak, baik makanan atau obat? Setahu saya enggak Pak, Tidak ada. Oke. Terus ada nggak obat yang rutin diminum oleh Pak Caming? enggak ada. Nggak ada. Pak Caming pernah mengalami sakit? Bapak dirawat 3 bulan yang lalu Pak, demam berdarah. Oh, dirawat 3 bulan yang lalu karena demam berdarah. Terakhir makan jam berapa Pak Caming? Sarapan pagi tadi Pak, sekitar jam 7. Jam 7 pagi ya. Tahu persis kejadiannya seperti apa? Nggak tahu, cuman dapat informasi tadi Bapak ditabrak oleh motor Pak. Oh, jadi ditabrak oleh motor ya. Ya,
Oke, Mas Robert, terima kasih informasinya. Silakan tunggu di ruang tunggu. Nanti keadaan Pak Caming berikutnya akan dijelaskan oleh dokter. Siap, Bapak. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Ini. Oke. Sip. Demikianlah video simulasi inisial asesmen pada pasien trauma. Terima kasih telah menyaksikan. Salam Gadar Medik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu saja video yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Saya Prayoga Novariandi. Izin pamit, maaf jika ada salah. Assalamualaikum.